Ada fase dalam hidup di mana semesta tidak langsung memberimu jawaban. Bukan karena doa-doamu diabaikan, bukan karena hidupmu gagal, dan bukan karena kamu kurang berusaha. Tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang harus dihentikan dulu sebelum hidupmu dibawa ke arah yang baru. Dan anehnya, fase ini sering datang tanpa suara. Tidak selalu berupa tragedi besar, tidak selalu berupa kehilangan yang dramatis. Kadang semesta mengosongkan hidupmu secara perlahan, membuatmu kehilangan minat, menghilangkan rasa antusias, memutus koneksi dengan banyak hal yang dulu terasa penting. Tiba-tiba, kamu tidak lagi merasa cocok dengan lingkunganmu sendiri. Percakapan terasa hambar, keramaian terasa melelahkan, target-target lama terasa asing. Dan yang paling membingungkan, kamu bahkan tidak tahu harus kembali menjadi siapa. Inilah fase yang jarang dipahami orang lain. Karena dari luar, hidupmu masih terlihat berjalan biasa. Tapi di dalam dirimu, ada dunia lama yang sedang dihancurkan diam-diam. Banyak jiwa terpilih mengira fase ini adalah depresi, mengira dirinya malas, mengira dirinya kehilangan arah. Padahal, tidak semua kehampaan adalah kehancuran. Kadang, kehampaan adalah ruang kosong yang sengaja diciptakan semesta agar sesuatu yang baru bisa masuk. Kebanyakan manusia berpikir hidup akan berubah ketika mereka mendapatkan sesuatu. Uang lebih banyak, kesempatan baru, pasangan yang tepat, pekerjaan impian, lingkungan yang lebih baik. Tetapi semesta sering bekerja dengan cara yang berlawanan. Sebelum memberimu hidup baru, ia justru mulai mengambil. Mengambil kenyamanan palsu, mengambil hubungan yang menahan pertumbuhanmu. Mengambil identitas lama yang selama ini kamu pertahankan mati-matian. Dan proses itu terasa menyakitkan. Karena manusia terbiasa menganggap kehilangan sebagai hukuman, padahal belum tentu. Kadang semesta sedang membersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak bisa ikut masuk ke versi dirimu berikutnya. Itulah kenapa banyak jiwa terpilih mengalami fase kehilangan beruntun. Pertemanan berubah, hubungan renggang, rencana gagal, harapan tertunda, seolah hidup berkata, "Tidak, bukan jalan itu." Dan semakin kamu memaksa mempertahankan versi lama dirimu, semakin berat hidup terasa. Karena yang sedang terjadi sebenarnya bukan sekedar masalah, melainkan proses pelepasan. Ada alasan kenapa sebagian orang harus melewati kehampaan yang sangat dalam. Karena jiwa yang akan dibawa naik, biasanya harus dibersihkan lebih dulu. Bayangkan sebuah gelas yang penuh lumpur. Kamu tidak bisa mengisinya dengan air jernih tanpa memosongkannya terlebih dahulu. Begitu juga dirimu. Selama hidupmu masih dipenuhi kebisingan, ketakutan, validasi, dan identitas palsu, maka sulit bagi dirimu mendengar arah sejati hidupmu. Maka semesta mulai bekerja. Perlahan. Membuatmu tidak nyaman dengan hidup lama, membuatmu lelah pada pola yang sama, membuatmu kehilangan selera terhadap hal-hal yang dulu membuatmu ketagihan. Bahkan kadang, semesta membuatmu sendirian. Karena terlalu banyak suara di sekelilingmu, membuatmu tidak pernah benar-benar mendengar dirimu sendiri. Dan kesendirian itu, meski menyakitkan, sering menjadi ruang kelahiran versi baru dirimu. Salah satu hal paling aneh dari proses riset semesta adalah kamu mulai merasa asing dengan dirimu sendiri. Hal yang dulu kamu sukai tidak lagi memberi rasa. Tempat yang dulu terasa seperti rumah, sekarang terasa sesak. Kamu mulai mempertanyakan semuanya. Aku sebenarnya mau apa? Aku sedang menuju kemana? Kenapa aku berubah seperti ini? Dan semakin kamu mencoba kembali menjadi dirimu yang lama, semakin kosong rasanya. Karena dirimu yang lama memang sudah selesai. Tetapi masalahnya, versi baru dirimu belum sepenuhnya lahir. Jadi, kamu terjebak di tengah. Bukan dirimu yang dulu, namun belum menjadi dirimu yang baru. Dan fase peralihan inilah yang paling membuat jiwa lelah. Karena tidak ada kepastian, tidak ada petunjuk jelas. Hanya kehampaan dan proses yang terasa sunyi. Ketika hidupmu sedang diriset, semesta, orang lain mungkin mulai salah paham terhadapmu. Mereka mengira kamu berubah,
mengira kamu menjauh, mengira kamu kehilangan ambisi, mengira kamu aneh. Karena mereka melihat perubahanmu dari luar, tapi mereka tidak merasakan apa yang sedang terjadi di dalam jiwamu. Mereka tidak tahu bahwa setiap hari kamu sedang berusaha memahami dirimu sendiri. Dan inilah alasan kenapa banyak jiwa terpilih akhirnya memilih diam. Bukan karena tidak ingin bercerita, tetapi karena sulit menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya pahami. Ada luka yang tidak terlihat, ada perang batin yang tidak terdengar, ada proses spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan tidak apa-apa jika orang lain tidak mengerti. Karena tidak semua perjalanan jiwa harus dipahami semua orang. Kadang yang dihancurkan semesta bukan hidupmu, tetapi ketergantunganmu. Ketergantungan pada validasi, ketergantungan pada perhatian, ketergantungan pada hubungan tertentu, ketergantungan pada rasa aman palsu. Karena selama hidupmu bergantung pada itu, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Maka semesta mulai menarik semuanya perlahan. Dan saat itulah, kamu merasa hidupmu kosong. Padahal sebenarnya, semesta sedang mengajarimu berdiri tanpa penopang palsu. Inilah kenapa banyak jiwa terpilih akhirnya menjadi sangat kuat. Bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka pernah dipaksa berjalan saat hampir semua pegangan diambil. Meskipun sekarang semuanya terasa kabur, percayalah, proses ini tidak sia-sia. Kehampaan ini bukan akhir, ini adalah ruang transisi. Dan seringkali, hal terbesar dalam hidup lahir dari masa paling sunyi. Masalahnya, manusia terlalu takut pada kekosongan. Padahal disitulah transformasi terjadi. Benih tumbuh di bawah tanah. Ulat berubah di dalam kepompong. Malam paling gelap datang sebelum matahari muncul. Begitu juga dirimu. Versi baru dirimu sedang dibentuk. Di tempat yang bahkan tidak bisa dilihat orang lain. Dan mungkin sekarang, kamu belum melihat hasilnya. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari, semua kehilangan itu ternyata sedang mengarahkan aku. Salah satu kesalahan terbesar saat fase riset terjadi adalah memaksa semuanya kembali seperti dulu. Memaksa hubungan lama bertahan. Memaksa diri tetap cocok dengan lingkungan lama. Memaksa hidup terlihat normal. Padahal yang lama memang sudah selesai. Dan semakin kamu memaksa mempertahankan sesuatu yang sudah habis energinya, semakin berat hidupmu terasa. Kadang kedamaian datang, bukan ketika semuanya kembali seperti semula, tetapi ketika kamu menerima bahwa beberapa hal memang harus selesai, bukan karena gagal, melainkan karena jiwamu sudah bertumbuh melewati fase itu. Banyak orang ingin menjadi kuat, tetapi sedikit yang siap menjalani prosesnya. Karena kekuatan sejati jarang lahir dari hidup yang selalu nyaman. Ia lahir dari kehilangan, kesendirian, kebingungan, kehampaan. Dan justru di fase paling gelap itulah, jiwa mulai menemukan dirinya sendiri. Maka jika akhir-akhir ini hidupmu terasa kosong, jangan buru-buru menganggap semuanya buruk. Mungkin semesta tidak sedang menghukummu. Mungkin semesta sedang menghentikan hidup lamamu, agar dirimu tidak terus hidup di tempat yang salah. Jika kamu sedang berada di fase ini, jangan terlalu takut pada kehampaan. Tidak semua yang kosong berarti hancur. Kadang semesta sedang membersihkan ruang dalam hidupmu, untuk sesuatu yang lebih selaras dengan jiwamu. Dan meski sekarang semuanya terasa lambat, percayalah, proses yang sunyi sering menghasilkan perubahan terbesar. Tetap berjalan, tetap bertahan, dan biarkan hidup lama yang memang harus pergi sepenuhnya. Karena bisa jadi, versi dirimu yang paling kuat sedang menunggumu di balik fase ini. Jika video ini terasa relate dengan perjalananmu, tulis di kolom komentar, "Aku sedang melewati fase riset." Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pesan Semesta agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya untuk jiwa terpilih seperti dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.